Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman serta siapa saja yang menonton video pembelajaran ini. Dan kepada Ibu Nur Yunita Dewantari selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 Biologi Umum akan menjelaskan tentang sel eukariotik. Namun, sebelum ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 10 anggota. Yang pertama, Rima Wijianti dengan NPM 2120303043. Yang kedua, Fahdilah Variansyah dengan NPM 2120303099. Yang ketiga, ada Kristina Apriliani dengan NPM 2110303010. Selanjutnya, ada Farida Isnaini dengan NPM 2140303112. Lalu ada Melia Putri dengan NPM 2120303046. Yang keenam, ada Wildan Mubarok dengan NPM 2120303072. Yang ketujuh, ada Reika Nur Salsabilatul Husna dengan NPM 2120303037. Selanjutnya ada Hendy Isa Janan dengan NPM 2110303026. Lalu ada saya sendiri yaitu Dias Indana Zulfa dengan NPM 2120303033. Yang terakhir yang ke-10 ada Endah Puspitasari dengan NPM 2140303000. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan salah satu sel yang menyusun organ dan jaringan dari organisme kelompok plantae. Sel tumbuhan menjadi bagian yang penting karena sel ini menyusun fungsi kerja dari seluruh kehidupan tumbuhan. Sel tumbuhan juga termasuk ke dalam jenis sel eukariot. Selayaknya sel eukariot, sel tumbuhan tentunya memiliki organel-organel eukariota pada umumnya. Di samping itu, sel tumbuhan juga mempunyai organel khusus seperti kloroplas dan dinding sel. Kemudian kita akan membahas tentang bagian-bagian pada sel tumbuhan. Secara garis besar, bagian sel tumbuhan terdapat 2 bagian besar, yaitu protoplasma dan ergastit. Nah, bagian besar protoplasma merupakan bagian besar yang berisi tentang organela-organela sel tumbuhan, baik itu organela umum secara sel eukariotik dan organela khusus dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua ada bagian besar yaitu ergastit. Ergastit ini merupakan bagian sel yang berisi tentang hasil-hasil metabolisme sel. Jadi ergastit dapat dikatakan sebagai tempat penyisa atau tempat sisa-sisa hasil metabolisme sel tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian besar sel tumbuhan yaitu protoplasma. Protoplasma sendiri merupakan bagian besar pada tumbuhan. Nah, bagian besar ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah bagian yang berisi tentang inti sel. Inti sel merupakan organel yang memiliki fungsi sebagai pengontrol aktivitas sel. Jadi dapat dikatakan inti sel itu merupakan pusat aktivitas sel, pusat pengendali aktivitas sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan organel yang berbentuk matriks yang dijadikan sel sebagai tempat beraktivitas untuk metabolisme. Jadi sitoplasma ini merupakan tempat di mana sel melakukan metabolismenya. Nah, di dalam sitoplasma inilah yang ada atau terdapat berbagai macam organela, baik organela eukariota secara umum maupun organela tumbuhan
secara khusus, yaitu seperti sebut saja dinding selnya, vakuola, dan lainnya. Mitokondria. Mitokondria adalah organela dengan struktur double membran yang berlekuk-lekuk guna memperluas bidang. Fungsi dari organela ini adalah sebagai tempat respirasi sel. Organela dengan struktur double membran dan memiliki DNA, membran dalam berlekuk-lekuk itu disebut krista. Fungsinya sebagai tempat respirasi sel. Struktur krista yang berlekuk-lekuk adalah memperluas bidang respirasi. Selanjutnya yaitu diktisium. Diktisium yaitu badan Golgi yang lebih sederhana strukturnya. Organel ini berfungsi sebagai tempat sekresi. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini memiliki struktur bermembran yang membentang dari inti sel ke membran sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama adalah RE kasar dan RE halus. RE kasar itu mempunyai ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein dan sistem pengangkut. Di permukaannya terdapat ribosom yang menempel. Nah, adena ribosom ini menampakkan retikulum endoplasmanya menjadi kasar. Yang kedua adalah RE halus. Dia tidak memiliki ribosom, menjadikan terlihat halus pada permukaan membran. Hanya berfungsi sebagai sistem pengangkut saja. Nah, setelah kita membahas tentang beberapa bab di atas, sekarang kita akan membahas tentang dinding sel. Nah, dinding sel itu apa? Jadi, dinding sel itu merupakan hasil sekresi sel yang ditumpuk di sebelah luar membran sel. Nah, dapat dilihat gambarnya di samping kiri, itu terdapat beberapa gambar dinding sel ya. Nah, dinding sel ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dinding perimer yang memiliki definisi atau dinding perimer ini adalah dinding sel yang pertama kali dibentuk dan di dalam dinding sel perimer itu terdapat kandungan kimia berupa selulosa. Dan untuk yang kedua yaitu dinding sekunder. Dinding sekunder ini dibentuk di sebelah dinding perimer dengan kandungan yang sama yaitu selulosa. Selain selulosa, dinding perimer juga ada kandungan ligninnya. Dan untuk fungsinya, jadi kenapa ada dinding sel? Emang fungsinya dinding sel itu apa? Nah, jadi fungsi dari dinding sel itu adalah yang pertama memberi bentuk dari sel itu sendiri, dan yang kedua melindungi sel dari kerusakan mekanik. Vakuola. Vakuola merupakan organela paling besar yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan. Pada sel muda, banyak ditemukan vakuola yang berukuran kecil atau vakuum. Cairan vakuola terdapat air dan gula, garam, protein, aleuron, alkaloid, tanin, zat pewarna atau pigmen. Vakuola ini memiliki fungsi, diantaranya mempertahankan turgor, terlibat dalam pertumbuhan dan cara mensekresikan proton yang melemahkan dinding sel, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai pencerna yang mampu mengurai dan mendaur ulang bagian organela yang tua dan tidak diperlukan. Vakuola ini memiliki isi yaitu 1. Gula yang mengandung glukosa, sakarosa, maltosa, dan fruktosa pada asteraceae atau inulin. 2. Garam, KMG dan Ca yang biasa berkaitan dengan asam organik atau asam oksalat atau asam malat atau asam anorganik. 3. Protein. Protein ini dapat ditemukan pada biji. 4. Alkaloid atau basa tumbuhan yang mengandung N, CO, kafein, theobromine, kinin, niktotin, dan kokain. 5. Tanin adalah suatu glikosida atau gula dan asam galat, banyak ditemukan pada kulit kayu. Yang terakhir adalah pigmen atau flavonoid, antosian, dan flavon, biasa terdapat pada bunga dan buah.
Plastida merupakan organela spesifik yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Plastida berasal dari proplastida atau bayi plastida. Proplastida tidak berwarna dan ditemukan sel yang masih muda dan sel meristem. Plastida dapat berdiferensiasi menjadi 1. Kloroplas atau plastida berwarna hijau berfungsi menangkap energi dari cahaya. Yang kedua, kromoplas atau plastida berwarna merah jingga. Yang ketiga, leukoplas atau plastida tidak berwarna, berfungsi untuk penyimpanan makanan. Pada plastida di bagian tilakoid juga terjadi peristiwa fotosintesis. Zat ergastik adalah hasil metabolisme sel yang tidak digunakan lagi oleh sel atau juga berupa cadangan makanan. Biasanya disimpan di dalam vakuola, tetapi ada juga yang terdapat di dalam sitoplasma berupa butir pati dan hablur keoksalat atau kristal. Hasil metabolisme yang termasuk zat ergastik antara lain butir pati, hablur keoksalat atau kristal, lipid berupa minyak, lemak, dan malam, tanin, dan pigmen atau zat warna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang sel eukariotik di atas. Nah, gimana nih penjelasannya? Sangat mudah dipahami bukan? Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang sel eukariotik dari kami. Bila ada salah kata baik yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Dan bila ada pertanyaan, silakan hubungi salah satu anggota dari kelompok kami. Pertanyaan kalian sangat kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.